Yes, kembali lagi di We'll Talk About belajar dari pohon. Oke, jadi di sini ceritanya ada dua bibit pohon. Kita sebut bibit A sama bibit B ya. Oke, jadi bibit ini ukurannya sama persis. Dibelinya juga pada waktu yang bersamaan. Terus dua bibit ini dimasukkan ke dalam potnya masing-masing. Jadi bibit A masuk ke pot A, bibit B masuk ke pot B gitu ya. Nah, di tahun yang pertama bibit A ini tumbuh, sekarang tingginya itu udah 1 meter. Terus bibit B ini juga tumbuh, tapi tingginya udah 2 meter. Kayak gitu ya. Jadi yang satu 1 meter, yang satunya 2 meter. 1 tahun kemudian bibit A ini tingginya udah 2 meter. Terus bibit B ini tingginya udah 3 meter dan mulai berbuah. Loh, kok bisa beda ya? Padahal ukuran bibitnya itu waktu awal beli dan ditanam itu sama. Terus mereka juga disiram, dikasih pupuk, dikasih sinar matahari yang cukup, terus juga dirawat. Kok bisa beda? Apa yang bikin beda? Ternyata bibit B ini ditanam di pot itu yang ukurannya 2 kali lebih besar daripada potnya si A. Berarti otomatis tanahnya pun juga jadi lebih banyak ya, kayak gitu. Nah, ini mengakibatkan si B ini akarnya itu bisa berkembang, bisa menjalar ya kemana-mana. Jadi pohon ini, bibit ini tuh bisa menyerap segala nutrisi yang ia butuhkan untuk tumbuh, untuk berkembang, dan juga untuk bisa sampai berbuah atau berbunga ya, kurang lebih kayak gitu. Kenapa kita ini bisa belajar dari sebuah pohon? Ya toh. Menurutku gini, analoginya tuh cukup sama dengan manusia ya. Untuk supaya kita itu bisa berkembang, supaya kita itu bisa bertumbuh, dan kita juga bisa berbuah atau berbunga gitu ya. Kita tuh juga butuh lingkungan yang mendukung. Nah, di sini tuh mendukung itu termasuk salah satunya lingkungan yang besar, yang luas. Seperti bibit A yang berada di pot yang kecil tadi, di pot A juga ya. Nah, nggak baik sih bagi kita kalau kita itu apa ya, tetap ada di lingkungan yang dengan orang-orang itu yang isinya pola pikirnya sempit, wawasannya juga sempit. Itu juga akan menghambat kita untuk bertumbuh dan berkembang. Jika lingkungan itu adalah teman-teman kalian ya, ada baiknya kalian itu cari teman-teman baru, atau mungkin juga komunitas-komunitas baru. Nggak masalah. Jika lingkungan itu adalah tempat kerja kalian, ya carilah pekerjaan yang baru. Carilah suasana kantor yang baru, teman-teman kantor yang baru, atau mungkin atasan yang baru, bos yang baru, kayak gitu. Nah, gimana kalau lingkungan itu adalah keluarga kalian sendiri? Keluarga kalian ini punya pola pikir yang sempit, terus juga wawasannya juga sempit, terbatas, kayak gitu ya. Ya, aku sih bisa saran kalian cari tempat tinggal sendiri. Yakinkan keluarga kalian kalau pilihan kalian ini tepat dan kalian pengen tumbuh dan berkembang, pengen maju, kayak gitu ya. Bisa dengan yang paling minim mungkin ngekos sendiri. Kedua, atau mungkin sewa apartemen, atau bisa paruan ya, maksudnya split, sewanya split. Jadi kalian sewa apartemen 2 bedroom, terus bagi ya, 1 sama teman kalian, 1 sama kalian gitu ya. Atau mungkin juga kalian bisa sewa rumah, bisa juga, tergantung budget ya. Nah, ini sebenarnya aku nggak nyuruh kalian untuk apa ya, nggak nyuruh kalian untuk meninggalkan teman-teman kalian yang lama, juga nggak nyuruh kalian untuk serta-merta meninggalkan pekerjaan kalian, kantor kalian, atau bos kalian, nggak gitu juga. Atau juga nggak nyuruh kalian untuk minggat ya, maksudnya kayak
ya kabur dari rumah gitu, enggak nyuruh gitu ya, itu enggak baik juga sih. Di sini tuh maksudku alangkah baiknya jika kalian itu keluar dari zona nyaman ya, atau lingkungan yang sudah kalian jalani dengan cukup lama dan juga tidak membantu kalian untuk bertumbuh dan berkembang. Ada baiknya kalian itu keluar dari zona itu, terus kalian cari pergaulan yang baru ya, wawasan yang baru, terus juga pola pikir yang baru ya, supaya lebih fresh gitu ya. Sehingga ketika kalian nanti ketemu teman-teman lama, ketemu keluarga kalian, itu kalian bisa bagi gitu loh, pola pikir yang mereka sebelumnya belum tahu, ataupun juga wawasan-wawasan yang mereka semua itu sebelumnya juga belum tahu, kayak gitu. Jadi kayak ada timbal baliknya gitu. Kalian memang mencari pergaulan baru, kalian mencari tempat tinggal baru, tapi kalian juga bisa kasih something ke mereka, atau many thing gitu loh. Aku yakin di saat kalian melakukan ini, kalian akan merasakan banyak manfaat. Sangat banyak. Oke, segitu dulu aja. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Terima kasih sudah menonton. Ya, jadi inspirasi aku bikin video ini karena tempo hari ya, itu tetanggaku ada yang nyabut pohon di taman depan rumahnya. Terus aku lihat, aku tanya, loh kok ini kenapa kok pohonnya dicabut? Terus dia jawab, oh iya kok ini tempo hari hujan angin, terus pohonnya itu goyang-goyang. Nah, daripada mobilku kejatuhan pohon terus rusak, bener no ya mahal ya, mending tak cabut sekalian. Terus aku lihat pohonnya yang dicabut itu kan masih ada di tamannya tuh. Aku lihat pohonnya itu bagian bawah itu kayak dibungkus karung ya, di bagian akar itu dibungkus karung. Nah terus tetanggaku ini bilang, ya apa pohon ini tuh bisa kuat, lek akarnya itu dibungkus sampai karung. Lah aku mikirnya gini sih, kayak mungkin akar ini dibungkus karung itu dengan sengaja, ada maksud dan tujuannya. Nah terus aku mikirnya gini, ini kan di perumahan ya, di klaster gitu, harusnya nggak boleh ada pohon itu yang sampai tinggi besar sampai kayak menutupi rumah, atau ngelewati batas rumahnya sendiri terus ke rumah tetangga gitu ya. Jadi pohonnya itu besar, dahannya itu sampai ngambil area rumah sebelah gitu loh. Itu kan mengganggu, membuat tetangga nggak nyaman toh. Nah makanya aku mikir kayak mungkin itu sebabnya akar itu dibungkus karung, dibatasi ya, jadi nggak bisa lebih besar dari sekarang gitu loh, ukurannya ya segitu-segitu aja. Terus habis gitu aku mikir, wah daripada aku sok tahu ya, aku kan bukan ahli tanaman-tanaman ya, jadi kayak ya wes aku pamit, oke kok tak masuk rumah sih gitu ya, wes aku pamit, aku masuk, tak googling. Nah setelah tak googling ternyata yang tak pikir no itu tadi bener. Jadi memang kayak dibatasi gitu loh, tujuannya akar itu dibungkus karung kayak gitu. Nah ya mungkin itu sih, kayak aku jadi mikirnya kayak, loh manusia tuh kalau ruang geraknya dibatasi, ruang pergaulannya dibatasi, itu juga ya wis ukurannya ya segitu-segitu aja, nggak bisa kayak bertumbuh berkembang jadi lebih besar dan berbuah gitu ya, susah karena memang wis dibatasi gitu loh. Gitu sih. Oke, sekali lagi thank you buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Bye bye.